Di seleksi CPNS 2024, kabarnya akan banyak formasi untuk para fresh graduate loh. Buat kalian yang baru lulus atau kemarin yang sudah ikut tapi masih gagal, yuk persiapkan diri dari sekarang untuk ikut di seleksi CPNS 2024 dengan mempelajari soal-soal yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya kalian hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi nih bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah ketemu sama aku, kita hari ini akan belajar materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Dan hari ini teman-teman aku akan bahas soal yang berkaitan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tanpa lama-lama kita mulai aja yuk. Let's go! Oke, kita masuk ke soal pertama ya teman-teman untuk materi mengenai Pancasila. Banjir yang menimpa sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, telah memakan banyak korban dan memaksa ribuan orang untuk mengungsi. Hal ini terjadi dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi selama berhari-hari dan membuat volume air naik. Andi merupakan seorang aktivis dan menginisiasi gerakan pengumpulan dana dan pakaian untuk membantu para korban yang terdampak. Tindakan ini sejalan dengan Pancasila, khususnya sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini teman-teman, ketika kalian ketemu sama soal mengenai implementasi Pancasila ini, maka untuk kita cari tahu jawabannya, kita lihat dari kata-kata kuncinya teman-teman. Di sini ada kata kunci gerakan pengumpulan dana dan juga pakaian untuk membantu para korban yang terdampak. Nah ini teman-teman, kalimat ini bisa kita jadikan sebagai kata kunci. Dengan kita membantu para korban dari bencana alam ini, berarti menunjukkan apa nih teman-teman? Menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan ya teman-teman. Nah, berarti di sini teman-teman, dengan kita memberikan pakaian dan juga dana untuk para korban bencana, berarti ini menunjukkan kalau kita ini dan juga terutama Andi nih sebagai seorang aktivis gemar melakukan kegiatan kemanusiaan teman-teman, dan hal itu merupakan salah satu wujud dari sila keberapa nih? Sila kedua Pancasila ya teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi untuk soal ini teman-teman, tindakan ini atau tindakan yang dilakukan oleh Andi dengan menginisiasi gerakan pengumpulan dana dan pakaian untuk membantu para korban yang terdampak, sejalan dengan Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu jawabannya adalah yang B. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 nih. Joko adalah seorang mahasiswa asal Indonesia yang sedang menimba ilmu di Amerika dengan beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Selama menuntut ilmu, ia selalu berusaha untuk mempromosikan kebudayaan-kebudayaan Indonesia di mata dunia internasional. Tidak hanya itu, ia juga selalu tampil di dalam berbagai acara menggunakan pakaian adat asal daerahnya, yaitu Jawa Tengah. Sikap yang ditunjukkan oleh Joko adalah bentuk penerapan dari Pancasila, khususnya sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Nah, di sini teman-teman, si Joko ini sebagai seorang mahasiswa yang saat ini sedang menimba ilmu di Amerika, dia ini seringkali mempromosikan kebudayaan Indonesia di mata internasional nih teman-teman. Gak sampai itu, dia juga sering tampil di berbagai acara dengan menggunakan pakaian dari Jawa Tengah sebagai asal daerahnya. Nah, berarti teman-teman, hal ini menunjukkan bahwa Joko ini apa nih? Cinta terhadap tanah airnya, yaitu Indonesia. Nah, cinta terhadap tanah air ini adalah bentuk penerapan dari Pancasila sila keberapa nih teman-teman? Itu sila yang ketiga ya, Persatuan Indonesia.
Di mana salah satu butir pengamalan yang secara tepatnya ini adalah mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nah, inilah teman-teman yang dilakukan oleh Joko yang saat ini sedang menimba ilmu di Amerika. Jadi udah jelas ya teman-teman, sikap yang ditunjukkan oleh Joko adalah bentuk penerapan dari Pancasila, itu sila yang ketiga, persatuan Indonesia, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 3. Perbedaan pokok antara Pancasila dan agama adalah A. Pancasila tidak mengajarkan perilaku hidup hemat, B. Pancasila tidak mengajarkan perbuatan baik, C. Pancasila tidak mengajarkan tata cara penyembahan Tuhan Yang Maha Esa, D. Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang lain, E. Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang tua. Nah, di sini kita ditanyakan apa nih perbedaan antara Pancasila dengan agama, teman-teman. Kita lihat aja ya, teman-teman. Pancasila tidak mengajarkan perilaku hidup sehemat. Ini salah ya, teman-teman. Karena dijelaskan nih, teman-teman, untuk tidak bergaya hidup mewah-mewahan atau hidup dengan hemat, yaitu di sila yang kelima. Kemudian Pancasila tidak mengajarkan perbuatan baik. Wah, ini jelas banget salah, teman-teman. Karena di seluruh sila-sila Pancasila tentunya memuat perbuatan-perbuatan yang baik, teman-teman. Kemudian kita lihat yang D dulu nih. Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang lain, dan juga yang E, Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang tua. Ini juga jelas salah ya, teman-teman. Karena apa nih? Karena mengenai penghormatan kepada orang lain dan juga orang tua dijelaskan di dalam Pancasila, teman-teman. Itu sila yang kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti kalau opsi A salah, B salah, D dan E salah, berarti jawabannya itu adalah yang C nih. Pancasila tidak mengajarkan tata cara penyembahan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini baru benar, teman-teman. Di dalam Pancasila ini tidak ada ajaran-ajaran atau implementasi-implementasi untuk tata cara penyembahan Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman. Meskipun di sila pertamanya itu mengenai ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi lebih kepada apa nih, teman-teman? Lebih kepada bagaimana kita bisa hidup toleransi, saling menghormati, saling menghargai antar sesama umat beragama. Tapi tidak menjelaskan mengenai bagaimana tata cara penyembahan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jelas banget ya, teman-teman. Untuk soal ini, jawabannya itu adalah yang C. Stop. Sebentar dulu, teman-teman. Sebelum aku masuk ke soal berikutnya, aku meminta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan jangan lupa untuk share video ini ke pejuang CPNS lainnya ya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4 nih teman-teman, untuk materi mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Contoh konkret dari penerapan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Program wajib belajar, B. Hak memperoleh penghidupan yang layak, C. Program jaminan kesehatan nasional, D. Program 1 juta rumah, E. Program pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, dermaga, puskesmas, jembatan. Nah, di sini teman-teman, tentunya kalian harus paham daripada pasal 31 ayat 2 UUD 1945-nya. Nah, di sini pasal 31 ayat 2 ini membahas mengenai apa nih, teman-teman? Membahas mengenai setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, berarti teman-teman, di pasal 31 ayat 2 ini berkaitan dengan pendidikan. Nah, dari opsi jawabannya ada yang mana nih, teman-teman? Yang berkaitan dengan pendidikan. Itu yang opsi yang A ya, program wajib belajar, teman-teman. Jadi jelas banget, jawaban itu adalah yang A. Kalau opsi yang B nih, penghidupan yang layak. Ini dijelaskannya di dalam pasal 27 ayat 2, teman-teman. Kalau mengenai program jaminan kesehatan nasional atau JKN, ini adalah wujud dari penerapan pasal 34 ayat 3. Kemudian program pembangunan infrastruktur
Ini adalah penerapan dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih. Patuh terhadap peraturan lalu lintas bagi pengendara motor adalah bentuk penerapan dari Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal A pasal 1 ayat 1, B pasal 1 ayat 2, C pasal 1 ayat 3, D pasal 2 ayat 1, E pasal 2 ayat 2. Nah, di sini teman-teman, kita harus mencari nih. Sikap ini, teman-teman, adalah bentuk penerapan dari pasal berapa nih, teman-teman? Nah, berarti kan peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas ini termasuknya ke dalam apa nih, teman-teman? Ke dalam suatu hukum ya yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara, terutama bagi para pengendara nih, baik motor ataupun mobil. Nah, berarti pasal mana, teman-teman, yang menjelaskan mengenai hukum tersebut nih? Yaitu pasal 1 ayat 3 ya, teman-teman, Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pasal 1 ayat 3 ini, teman-teman, sudah menegaskan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum sehingga rakyat itu wajib untuk menaati aturan atau hukum yang berlaku. Salah satunya peraturan di dalam berlalu lintas, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya yang C ya. Nah, jadi segitu dulu nih teman-teman soal mengenai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian, dan semoga dari soal tersebut bisa membantu kalian ya untuk mempersiapkan diri menghadapi CPNS 2024. Teman-teman, aku juga mau ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ya. Terakhir, aku mau ngucapin terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!